action, let's go. 저 건물을 찾으러. Definisi manusia merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya, dan tunduk kepada aturan hukum, alam, serta mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, mati, dan seterusnya. Juga terkait interaksinya dalam hubungan timbal balik dengan alam dan lingkungannya, meliputi hubungan yang positif maupun lingkungan negatif. Sedangkan definisi lingkungan sendiri merupakan suatu media yang dimana makhluk hidup tinggal dan mencari kehidupan mereka untuk bertahan hidup di muka bumi dan mempunyai karakter, juga fungsi yang khas dimana secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks dan nyata. Komponen lingkungan sendiri memiliki dua faktor. Yang pertama yaitu faktor biotik. Komponen biotik sendiri merupakan komponen hidup yang ada di alam semesta dan meliputi semua makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan juga manusia. Sedangkan faktor abiotik sendiri merupakan komponen abiotik yang meliputi seluruh unsur hidup, misalnya itu ada tanah, air, udara, dan suhu. Manfaat lingkungan sendiri bagi manusia itu yang pertama sebagai tempat atau sarana untuk keberlangsungan kehidupan mereka, yang dimana tempat ini meliputi tempat tinggal hidup, tempat untuk melakukan segala aktivitas, dan tempat untuk mencari sumber makanan. Kualitas lingkungan dan penduduk terhadap kesejahteraan dibagi menjadi tiga aspek. Yang pertama yaitu hubungan antara penduduk dan lingkungan. Yang kedua yaitu hubungan antara lingkungan kesejahteraan penduduk. Yang selanjutnya yaitu ada penduduk dan lingkungan yang meliputi komponen biotik, yang dimana komponen biotik ini sudah dijelaskan yang sebelumnya, itu merupakan komponen hidup yang ada di alam dan meliputi semua makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan manusia. Selanjutnya, lingkungan dan kesejahteraan lingkungan. Lingkungan dan kesejahteraan lingkungan ini sangat mempengaruhi keberlangsungan kualitas hidup, yang dimana lingkungan yang sehat mendukung kesejahteraan, sedangkan lingkungan yang rusak dapat menurunkan kualitas hidup. Yang terakhir yaitu penduduk kesejahteraan sendiri dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan akses sumber daya, yang dimana sumber daya ini harus seimbang agar kebutuhan dapat terpenuhi sepenuhnya. Hubungan antara lingkungan dan kesejahteraan dibagi menjadi dua aspek, yaitu yang pertama lingkungan memberikan sumber kehidupan agar manusia dapat hidup sejahtera di lingkungan hidup sendiri menjadi sumber dan penunjang hidup. Dengan demikian juga lingkungan itu dapat mampu mensejahterakan kehidupan manusia. Selanjutnya yaitu manusia yang berusaha mencari lingkungan dan memiliki daya dukung yang baik bagi kehidupannya demi keberlangsungan serta kesejahteraan. Dalam ilmu pengetahuan teknologi, manusia sendiri itu mengusahakan lingkungannya lebih baik dari sebelumnya. Contohnya itu ada manusia membangun bendungan, dam, atau waduk untuk menampung air. Problematika sosial budaya yang ada di masyarakat sendiri itu ada 3 macam. Yang pertama adalah narkoba, penyalahgunaan zat adiktif yang berdampak pada kesehatan kesejahteraan individu, terutama di kalangan kaum muda. Dan selanjutnya itu ada banyak terjadi ya di kehidupan di masyarakat, yang dimana banyak orang yang hidup di bawah garis kemiskinan akibat dari ketimpangan ekonomi serta sulitnya akses untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan keterbatasannya sumber daya. Dan yang terakhir itu kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan
manusia sehingga rusaknya keseimbangan ekosistem. Selanjutnya ada problematika sosial budaya yang lain yang sering kali terjadi di masyarakat, yang dimana maraknya pengangguran di mana-mana serta minimnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga menyebabkan tingginya angka pengangguran. Isu penting lintas budaya dan bangsa terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama komunitas antar budaya yang dimana adanya perbedaan bahasa, ekspresi, dan norma sehingga komunikasi sering terhambat dalam memahami niat dan kebiasaan. Yang kedua itu ada identitas dan nasionalisme. Isu penting lintas budaya dan bangsa terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama yaitu komunitas antar budaya. Dengan berbedanya bahasa, ekspresi, dan norma sehingga menyebabkan komunikasi yang terhambat dalam memahami nilai dan kebiasaan budaya lain. Yang kedua yaitu identitas dan nasionalisme. Konflik identitas seringkali muncul di saat individu ataupun kelompok tersebut harus menavigasi antara kesetiaan pada budaya lokal ataupun budaya luar. Dan yang terakhir yaitu globalisasi. Globalisasi sendiri ini merupakan pertukaran budaya yang cepat sehingga dapat menimbulkan benturan antara budaya lokal dengan budaya asing. Terdapat faktor-faktor lain yang terjadi akibat dari isu tersebut. Yang pertama yaitu ada perbedaan nilai dan norma. Dengan perbedaan dalam sistem nilai dan kebiasaan sering kali memunculkan konflik dan kesalahpahaman. Dan yang kedua itu ada kurangnya pemahaman antar budaya sehingga minimnya pemahaman tentang budaya lain dapat menyebabkan perbesaran stereotip dan diskriminasi. Selanjutnya yaitu globalisasi, yang dimana pertukaran budaya yang cepat dapat menimbulkan benturan antara budaya lokal dan budaya asing. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dapat kita simpulkan bahwa hubungan antara manusia dengan lingkungan bersifat saling mempengaruhi, yang dimana manusia begitu bergantung pada lingkungan untuk keberlangsungan hidupnya. Sementara aktivitas manusia seringkali merusak ekosistem, sehingga penting bagi kita untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian lingkungan, agar generasi sekarang maupun yang akan mendatang dapat terus menikmatinya tanpa takut akan kehabisan, serta kesadaran regulasi dan inovasi yang berwawasan untuk lingkungan yang sangat diperlukan dalam mendukung harmoni antara manusia dengan lain. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. 다음에 또 만나